Halo semuanya, saya Marcel Berbaginting. Saya adalah mahasiswa USU dari Fakultas Vokasi, Prodi Perbankan dan Keuangan dengan NIM 241751029. Dan di dalam video ini saya akan menjelaskan internal dan external growth. Saya membaginya dalam 3 bagian pembahasan. Yang pertama adalah pengertian dan contoh internal dan external growth. Yang kedua adalah perbedaan internal dan external growth. Dan yang ketiga adalah jenis-jenis dan contoh dari internal dan external growth. Kita masuk ke pengertian internal dan external growth. Internal growth adalah proses peningkatan ukuran, kapasitas, dan efisiensi perusahaan yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Pertumbuhan ini biasanya dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang sudah ada dan meningkatkan kinerja operasional tanpa melibatkan perusahaan yang lain. External growth adalah proses di mana perusahaan memperluas kapasitas dan pangsa pasarnya melalui interaksi dengan entitas luar. Pertumbuhan eksternal seringkali dilakukan untuk cepat memasuki pasar baru, mengakses teknologi yang lebih canggih, dan memperluas lini produk layanan. Dan kita masuk pada contoh-contoh internal growth. Di antaranya adalah pengembangan produk. Pengembangan produk adalah menciptakan atau meningkatkan produk yang sudah ada untuk menarik lebih banyak pelanggan. Dan bisa kita lihat contoh yang kedua, peningkatan kapasitas produk. Peningkatan kapasitas produk ini artinya menginvestasikan dalam mesin baru atau teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi. Ekspansi pasar. Ekspansi pasar adalah memperluas jangkauan pemasaran ke wilayah baru atau segmen pasar yang belum dijangkau. Untuk external growth, contohnya itu adalah akuisisi produk. Akuisisi produk adalah mengambil alih perusahaan lain untuk memperluas pangsa atau diversifikasi produk. Yang kedua ada aliansi strategis atau menjalin kemitraan dengan perusahaan lain agar saling menguntungkan, seperti joint venture, franchising, atau memperluas bisnis dengan memberikan hak kepada pihak ketiga untuk menggunakan merek dan model bisnis. Kita sampai pada bagian kedua, yaitu perbedaan internal dan external growth. Dan internal dan external growth memiliki beberapa perbedaan. Di antaranya internal growth, pertumbuhan yang diperoleh dari upaya perusahaan sendiri melalui pengembangan sumber daya dan kapasitas internal. Bisa dibilang pertumbuhannya diupayakan dari dalam. Internal growth juga lebih terkontrol dan sesuai visi perusahaan. Namun, internal growth memiliki waktu lebih lama untuk melihat hasilnya. Berbeda dengan external growth, hasil dapat terlihat lebih cepat namun dengan risiko integritas yang tinggi. External growth juga dapat dicapai melalui interaksi dengan perusahaan lain atau bisa dibilang melibatkan pihak di luar perusahaan, dan juga mengurangi persaingan dengan mengambil alih kompetitor. Yang ketiga, jenis-jenis dan contoh internal growth. Jenis-jenisnya adalah peningkatan kapasitas. Contohnya, sebuah pabrik memutuskan untuk menambah mesin baru untuk meningkatkan volume produksi. Ada juga pengembangan produk baru. Perusahaan teknologi, contohnya kita bisa bilang handphone, meluncurkan versi baru dari produk yang ada dengan fitur-fitur yang lebih canggih. Dan yang ketiga, ekspansi pasar. Ekspansi pasar contohnya meningkatkan anggaran pemasaran untuk menjangkau lebih banyak konsumen melalui kampanye iklan. Untuk external growth, jenis-jenisnya ada akuisisi. Contohnya, sebuah pabrik memutuskan untuk menambah mesin baru untuk meningkatkan volume produksi. Yang kedua ada aliansi strategis. Contohnya, dua perusahaan teknologi bergabung untuk meningkatkan berbagai sumber daya. Dan yang terakhir ada franchising. Contohnya perusahaan otomotif menjalin kemitraan dengan perusahaan teknologi untuk mengembangkan mobil listrik. Sekian video eksternal dan internal growth dari saya. Terima kasih.